Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Hayati dengan NIM 6499060 dari kelas 644B07 Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang budget perubahan aktiva dan budget kas. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang budget perubahan aktiva tetap, di mana budget perubahan aktiva tetap atau capital addition budget merupakan budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang perubahan aktiva tetap dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Adapun perubahan-perubahan aktiva tetap tersebut antara lain meliputi: yang pertama, pembelian aktiva tetap baru, seperti misalnya pembelian mesin untuk menambah mesin-mesin lama yang sudah ada. Yang kedua, pembuatan aktiva tetap baru, seperti misalnya membangun sendiri gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada. Yang ketiga, penambahan aktiva tetap yang lama dengan yang baru, atau dengan komponen-komponen aktiva tetap yang baru, di mana tambahan aktiva tetap yang baru tersebut menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan aktiva tetap lama yang bersangkutan. Yang keempat, perbaikan berat antara aktiva tetap yang lama agar dapat berfungsi kembali dengan baik. Yang kelima, penjualan aktiva tetap lama. Dan yang terakhir, pengurangan nilai aktiva tetap lama yang menjadi usang. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kegunaan budget perubahan aktiva tetap. Kegunaan budget perubahan aktiva tetap di sini ada dua. Yang pertama secara umum dan yang kedua secara khusus. Secara umum, semua budget mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena penambahan aktiva tetap akan memerlukan pengeluaran kas dan pengurangan aktiva tetap akan mengakibatkan pemasukan kas. Data dan informasi untuk menyusun budget perubahan aktiva tetap. Yang pertama yaitu rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan. Yang kedua ada rencana penjualan. Yang ketiga, kondisi aktiva tetap lama. Yang keempat, umur ekonomis aktiva tetap lama yang telah dimiliki perusahaan. Yang kelima, perkembangan dan kemajuan teknologi. Yang keenam, tersedianya modal yang dimiliki perusahaan. Dan yang terakhir, metode depresiasi aktiva tetap yang dipakai. Bentuk budget perubahan aktiva tetap. Budget perubahan aktiva tetap sebagai salah satu pendukung neraca atau balance sheet supporting budget harus cukup sistematis dan terperinci sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan alat evaluasi kerja. Kita masuk pembahasan kedua yaitu budget kas, di mana budget kas merupakan budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa penerimaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas.
Sama halnya dengan kegunaan budget perubahan aktiva tetap, kegunaan budget kas ada dua juga, yaitu secara umum dan secara khusus, di mana secara umum, semua budget termasuk budget kas mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Dan secara khusus, budget kas berguna sebagai dasar penyusunan master balance sheet budget atau budget induk neraca. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget kas ada dua, yaitu faktor penerimaan kas dan faktor pengeluaran kas. Faktor penerimaan kas di sini ada 7, yaitu yang pertama budget penjualan, khususnya rencana tentang kualitas dan kuantitas barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Semakin besar jumlah penjualan akan memperbesar penerimaan kas. Yang kedua di sini ada keadaan persaingan di pasar. Persaingan yang lebih keras akan memperkecil pula penerimaan kas. Persaingan yang lebih lunak akan memungkinkan perusahaan memperbesar pula penerimaan kasnya. Yang ketiga di sini yaitu ada posisi perusahaan dalam persaingan. Posisi perusahaan dalam persaingan cukup kuat akan memperbesar penerimaan syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan. Yang keempat di sini ada syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan. Yang kelima, ada kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan piutang. Penagihan piutang yang lebih aktif akan mempercepat penerimaan kas, sedangkan sebaliknya, penagihan piutang yang kurang aktif akan memperlambat penerimaan kas. Yang keenam, ada budget perubahan aktiva tetap, khususnya rencana tentang pengurangan penjualan aktiva tetap. Yang ketujuh yang terakhir yaitu rencana-rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber-sumber lain, misalnya penghasilan bunga, penghasilan sewa, penghasilan dividen, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita membahas tentang faktor pengeluaran kas. Di mana faktor pengeluaran kas di sini ada 9. Yang pertama yaitu budget pembelian bahan mentah, khususnya rencana tentang kualitas dan kuantitas bahan mentah yang akan dibeli dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Nah, yang kedua ada keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar. Yang ketiga, posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah. Bila mana posisi sangat cukup kuat, maka perusahaan lebih dapat memaksakan pembelian secara kredit, sehingga akan memperkecil pengeluaran kas. Yang keempat, ada syarat pembayaran yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah. Yang kelima, budget upah tenaga kerja langsung. Semakin besar upah tenaga kerja langsung yang akan dibayar, akan semakin besar pula pengeluaran kas yang akan dilakukan. Yang keenam ada budget biaya pabrik tidak langsung. Yang ketujuh ada budget biaya administrasi. Yang kedelapan ada budget perusahaan aktiva tetap. Dan yang terakhir ada rencana-rencana perusahaan tentang pengeluaran kas yang untuk keperluan lain-lainnya. Bentuk budget kas. Sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, bagi budget kas ini juga tidak tersedia sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Ini berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Oleh karena budget kas mencakup dua sektor, yaitu yang pertama sektor penerimaan kas dan yang kedua yaitu sektor pengeluaran kas. Maka sebelum disusun budget kas terlebih dahulu,
perlu disusun schedule tentang penerimaan kas dan schedule tentang pengeluaran kas. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.